Ya, terima kasih Pak Hendra. Shalom, puji nama Tuhan. Ya, kita bisa menikmati pada malam hari ini dengan satu kesehatan yang Tuhan berikan tanpa kekurangan suatu apapun. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita semua. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati. Saya undang saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami menghadap di dalam hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Kau pimpin ibadah doa malam di GAP Robot pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya berjalan dengan penuh hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Juga Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Pastor Johnson, juga Kau urapi juga signal Tuhan yang dari host GAP, sehingga semua ini berjalan dengan baik, ibadah ini tanpa kekurangan satu apapun. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya urapan itu terjadi atas seluruh jemaat kami, sehingga kami memperoleh hikmat daripadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan Pak Hendra. Kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
serahkan hidup ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kita bayar alamas, kita bayar kita bayar alamas, kita bayar Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami yang hidup. Thank you God. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Kita bayar alamas, kita bayar alamas, kita bayar alamas, kita bayar alamas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom. Shalom, selamat malam. Pak Johnson, welcome to Rehoboth. Yes, Bu. Shalom, shalom, shalom. Ya, Pak Johnson. Baik-baik ya, Pak? Baik, Bu. Baik. Good. Praise How the are you? Lord, Pak. How are you? Yes, fine. All is fine with us, Pak. Amin. Praise God. Puji Ya. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita ini sudah di hampir kurang 1 hari. Ya. Sudah habis tahunnya, Pastor. Ya, Bu. Ya, Pastor. Ya. Good Ya. things will come. Ya. Ya, silahkan, Pastor Johnson. You can start now? Yes. Okay. My Pastor Maria, am I continue pray or finish preaching? Then Yes. everything finish. Then after that, Yes, how? it's better. So who wants to stay for a prayer, they can stay. If not, so they have their choice. All right. Thank you, Bu Maria. Ya. Okay, where's Diana? Diana, are you there? Yeah, I am here. Oh ya, lupa I'm menyapa here. Ibu Translator. Siap. Welcome Ibu Diana. Welcome, Bu. Yeah, she's a invisible woman. Mercy. All right, okay. Let's pray. Father, we commit this meeting in your hand. Bapak, kami serahkan ibadah malam ini ke dalam tangan-Mu. As we almost come to the end of this year, Karena kami hampir sampai di akhir tahun ini. Father, we remember everything, whatever you have spoken and done in our life. Kami mengingat segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dan katakan dalam hidup kami. We want to finish this year with your glory, with thanksgiving, oh God. Kami ingin mengakhiri tahun ini dengan kemuliaan-Mu dan dengan ucapan syukur, Tuhan. And we want to prepare ourselves for the year that we're going to give, that is 2021. Dan kami ingin mempersiapkan diri kami untuk tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021. Speak to us this night. Biarlah Engkau berbicara kepada kami pada malam hari ini. And commit everyone in your hand. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Give you all the glory to you, Father, in Jesus' name. Kami berikan semua kemuliaan kepada-Mu, Bapa, dalam nama Yesus. Amen. Amin. I take this opportunity to thank Reverend Maria. Thank you, Bu Maria. Yeah, and also I bring greetings from Tabernacle of Holiness to all the members who are attending this meeting here. Juga menyampaikan salam dari Tabernacle of Holiness kepada seluruh anggota daripada Rehoboth ibadah yang ikut ibadah malam ini ya. Yeah, without much taking time, shall we take the scripture for tonight? Book of Psalms, chapter 90. Psalms? Chapter 90. Okay. 90. Yes, that's right. Okay. 90, saudara ya.
Tanpa menghemat waktu langsung aja Mazmur 90. All right. Maybe Diana can read from verse Ya. 7. Oke. 7 continue up to 9. Oke. Oke. Jadi Mazmur 97 sampai 9 ya. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Amin. Okay, what we see here, it is a cry, a mourning, psalms from Ya. the man of God, Moses. Saudara, ini merupakan seperti satu seruan, seperti satu ratapan ya dari hamba Tuhan Musa. Yeah, it is almost this message, this psalms, probably he written about almost 38 years, almost finish in the wilderness. He almost going to finish his life. Jadi ini dia tulis kira-kira setelah 38 ya. 30 almost. hampir 38 tahun dia di padang gurun ya waktu itu. Yeah, these people all they are weary. Nah, mereka semua orang-orang ini sepertinya sudah lelah ya. They are already almost they are give up, tired. Yes, hampir-hampir kayak sudah nyerah, kayak udah capek gitu. Because they are seeing continuously after their people are dying and going through so many agony, pain Ya, in karena the wilderness. Mereka menyaksikan kok banyak orang di antara mereka itu mengalami seperti kayak sengsara, mengalami seperti kayak penderitaan ya di padang gurun, banyak yang meninggal. Yeah, that was really give them a hard time. Dan itu yang membuat mereka itu merasa seperti sangat sulit ya, susah. All children in the one who remain, they lost their beloved parents, their elderly people. Jadi saudara, orang-orang yang tersisa itu semua kehilangan orang tua mereka. Remember how you feel. Jadi ingat aja gimana perasaan mereka. Today in this world, this year, especially this year, there are millions of people in the world. They are lost their, they already come to an end of this world, but they already lost many of their beloved one. Ya saudara, ini sama seperti pada zaman sekarang ini saudara. Jutaan orang di seluruh dunia, kita sudah hampir menjelang akhir zaman, tetapi banyak sekali yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. People not only in overseas but here in our country, Indonesia, Singapore, Malaysia, everywhere throughout the whole world, everyone lost their beloved one. Ya saudara, bukan saja satu tempat tertentu ya, tapi di seluruh dunia, Singapura, Malaysia, semuanya banyak sekali yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. And also they lost their finance, their jobs, their business, and some of them they lost. The survey is telling some of them a lot of divorce cases are applied. Many people was divorced. Banyak sekali saudara yang juga kehilangan bisnis, usaha, pekerjaan, keadaan ekonomi goncang, dan juga survei mengatakan bahwa banyak sekali terjadi perceraian. Some girls, the wife, they doesn't want the husband to divorce them, so they cry, they fight, but the husband let them divorce. Some the other side, some of the people, the wife want to divorce the husband. Like this, lot of cases, mourning, crying. Ada banyak sekali kasus ya saudara. Ada yang suaminya ingin menceraikan istrinya nggak mau. Jadi istrinya yang
sampai menangis ya, sampai meratap, dan ada juga di kasus-kasus lain istri yang mau cerai sampai ya pokoknya heboh lah. The survey is telling thousands of people, couples, they already divorced, and some still they applying for divorces. Survei mengatakan bahwa ribuan orang yang sudah bercerai dan bahkan masih banyak lagi yang antri untuk cerai. It is not pleasing God. Dan hal ini kan tidak menyukakan hati Tuhan. Yeah, sometimes many people they call me and they ask, Pastor, my husband like this, can I divorce him? He have another affair with another one. Can I divorce him? I don't know how to answer to them. Very difficult. Iya, saudara. Kadang-kadang orang-orang itu kontak saya, mereka bilang, Pastor, ini suami saya kayak begini-begini nih. Boleh nggak ya saya divorce ya? Boleh saya ceraikan nggak? Saya udah ada orang lain sih. Ini, jadi boleh nggak saya ceraikan? Sampai saya nggak tahu nih mesti jawab gimana gitu. If I agree to the ladies or to the husband, so next time when I come to Surabaya, all the ladies or the husband, they will hunt me. Ya, saudara, kalau sampai saya setuju ya dengan permintaan cerai suami atau istri, nanti kelak kalau saya ke Surabaya kan saya dikejar, diburu-buru nih sama orang-orang di Surabaya. The moment I enter, landing in the airport, the policeman will come and catch you. Oh, this is the one, cause many people are divorced. Bisa aja ntar kalau saya landing di airport, saudara, langsung polisinya nangkep ini nih biang-biangnya kok bisanya banyak orang yang cerai. The heart of God is really grief. Saudara, hati Tuhan itu bersedih, saudara. And many people, many mothers or girls who really love the beloved, their husband or their wife, they are mourning. Banyak sekali suami ya atau istri yang benar-benar sayang kepada pasangannya. Definitely there is a reason for all these things. Pasti kan ada penyebabnya untuk segala sesuatu ini. We going to find out what are the things, why this thing happen, and how we can move forward from this. Oke, saudara, kita coba mempelajari ya, kenapa sih penyebabnya ini apa aja sih? Dan coba kita bisa bergerak maju lah, menangani atau menyelesaikan hal ini. That's how we see here, Moses was in the wilderness. He saw the people and the people and the destruction of the people. You know, that's why he is singing here, he mourning here. For we have been consumed by your anger and by your wrath, we are terrified. Ya, saudara. Jadi ini sama seperti Musa yang waktu itu di padang gurun yang melihat ya umat Israel itu sengsara, maksudnya banyak yang mati, hal-hal yang terjadi atas mereka. Makanya dia kemudian melakukan atau menuliskan syair ini. Kami habis lenyap karena murkamu, karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Yeah, and he said, and he sing psalms like this also. Number verse 8, you have set our iniquities before you, our sacred sins in the light of your countenance. For all our days have passed away in your wrath. We finish our years like a sigh, like a mourning. Verse 9. Ya, jadi dia pun kemudian menuliskan ayat 8 dan 9. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlaku karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. We always doesn't want to look to this side, this scripture. Very seldom. Saudara, kita ini jarang sekali ya mempelajari tentang bagian atau ayat ini, saudara. But we always go or mention about the verse 15. Tapi yang selalu kita perkatakan adalah ayat 15. Yeah. We always say, make us glad according to the days in which you have afflicted us,
Buatlah kami the years in which we have seen evil, only that thing we will always mention. Ya, saudara, ayat 15 kan berkata, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Seringkali cuman ayat ini aja yang ingin kita perkatakan. And also we can see in the book of Psalm 78. Juga di dalam Mazmur 78, saudara. Yeah, 78 verse 33. Mazmur 78 ayat 33 ya. Therefore, their days he consumed in futility, and their years in fear. Jadi Mazmur 78 ayat 33 mengatakan, sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. My dear beloved brethren in Surabaya. Saudara-saudari di Surabaya, Yeah, what we see here, the cry of the people, the mourning of the people because of the what they see throughout the whole year. ya ini merupakan seakan-akan ratapan orang-orang karena apa yang sudah mereka alami sepanjang tahun. And they why this thing happened? Dan kenapa hal ini terjadi? If we see in the book of Numbers chapter 13 and verse chapter 14. Kalau kita melihat bilangan berapa, Pak? 13 and 14. Oke, bilang 13 ayat 14, saudara. Sorry. No, not ayat dia. Chapter 13 and chapter 14. Oh, bilangan 13 dan 14. If we read there, nah kalau kita pelajari kedua pasal ini, yeah, we see Moses lead the people in the wilderness to the land of Canaan. Kan kita melihat Musa memimpin orang-orang ini mau masuk ke tanah Kanaan. So Moses want to show to these people what kind of a land God have wanted to bless to their descendants. Jadi kan Musa itu ingin memperlihatkan, ingin mempertontonkan tanah yang seperti apa yang Tuhan persiapkan untuk diberikan kepada umat Israel dan keturunannya. So he sent 12 spies to the land of Canaan to spy the land, how the land look like. Jadi kan dikirim ke 12 pengintai untuk mengintai bagaimana rupa atau keadaan tanah tersebut. Because Moses want his children of God, his children of Israel, to know how much God have a blessing, keep the blessing for his children in the other side of the land. Sebab Tuhan itu ingin bangsa Israel itu mengetahui bagaimana tanah perjanjian yang diberkati yang sudah dipersiapkan mereka di seberang itu untuk umat Israel. Now the shepherds throughout the whole world, the servants of God, they are trying to show to the body of Christ what God have keep after this time. Sekarang ini saudara di seluruh dunia para gembala-gembala sidang ya, para pendeta-pendeta itu ingin menunjukkan kepada umat apa yang Tuhan sudah persiapkan setelah selesai musim pandemi ini. We should not ignore or resist the one. Kita tidak bisa mengabaikan atau menolak hal ini. We should believe and accept in the spirit. Kita harus percaya dan menerima di dalam roh. Because God is preparing the churches, use the shepherds, pastors, Ibu Maria, the leaders of the churches, to tell the people, to reveal what He have in store for the children of God. Karena Tuhan tuh sudah mempersiapkan para gembala, para pendeta, gembala sidang seperti Bu Maria itu untuk memberitakan kepada umat apa yang sudah Tuhan persiapkan. Moses sent 12 spies to the land of Canaan. Jadi Musa mengutus 12 murid ke tanah Kanaan. So they went to the land of Canaan, they spy the land and they brought many fruits, grapes, everything. Jadi kan
ke-12 pengintai itu kemudian mengintai, kemudian mereka pulang membawa hasil tanah daripada Kanaan tersebut. So now the people are waiting for the messages from these 12 spies. Nah, bangsa Israel kan menunggu laporan daripada ke-12 pengintai ini. Wow, they're really exciting what kind of a message they're going to bring to us. Dan mereka kan sudah semangat-semangat, saudara ya. Wah, ini gimana ya laporan yang bakal kita terima. It is very important for the children of God what kind of a message that you are showing or reveal to the people about Jesus Christ. Saudara, penting sekali ya bagi kita anak-anak Tuhan, perkataan atau pesan apa yang kita akan sampaikan kepada orang-orang lain tentang Yesus Kristus. You are revealing good thing about Jesus Christ, or you are revealing bad thing about Jesus Christ. Apakah kita menyampaikan hal yang baik tentang Yesus atau hal-hal yang negatif tentang Dia? It is important for every father and the mother and the elderly people what kind of a message you are passed to your children about Jesus Christ. Penting sekali bagi ayah ibu atau mereka orang tua ya, pesan-pesan apa yang mereka sampaikan kepada anak-anak mereka tentang Yesus Kristus. Are we showing He is a faithful God? Apakah kita menunjukkan bahwa menyampaikan bahwa Dia itu Tuhan yang setia? Oh, He is a very, very loving God. He won't care about if you do sin. He will just tutup mata lah. Atau kita memberikan penyampaian yang mengesankan bahwa Tuhan itu kasih, nggak apa-apa kok kita berdosa, nggak apa-apa. Tuhan itu tutup mata. It is important what kind of a message that we are reveal or showing or passing to our children. Jadi penting sekali saudara, penyampaian yang seperti apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. So these people of Israel, they are exciting, they are waiting for these 12 spices, what kind of a message they're going to give. Jadi bangsa Israel ini sudah sangat semangat sekali menunggu laporan dari para pengintai. So these 12 spices came to them. Jadi ke-12 pengintai itu datang menghadap mereka. So first, the two spies, Caleb and Joshua, they say, "Oh, we went to the land, we spied the land, we went throughout around everywhere, and there is a giants, there is a big people, so many messages they give." Jadi pertama Joshua dan Kaleb yang memberikan laporan, saudara. Memang ada orang-orang raksasa di sana, hasil tanahnya baik dan macam-macam mereka laporkan. Yeah, there is a lot of giants there, but do not worry. No need to worry because we got a God who was with us, and He will help us. We can overcome them. We can inherit the land. This kind of a message, a positive message, faith message, they pass to these people. Jadi laporan mereka adalah laporan positif. Mereka mengatakan sekalipun ada raksasa, tidak usah khawatir karena Tuhan beserta dengan kita. Kita pasti bisa mengalahkan mereka. When they give this kind of message, the faith of people start to increase. Begitu mereka menyampaikan laporan yang seperti ini, maka tingkat iman bangsa Israel itu mulai bertambah, meningkat. But when the time their faith level is increased, suddenly these 10 spies, they give another message. Oh, we went to the place and pada waktu bangsa Israel ini imannya sudah meningkat, tibalah waktunya ke-10 pengintai yang lain itu memberikan laporan. Oh, we cannot go there. We saw the land was good, but the land was full of giants. If we go there, we are like ants, they can easily destroy us, kill us. Ya, mereka melaporkan bahwa itu tanah itu banyak sekali raksasanya. Kita ini sangat kecil dibandingkan para raksasa. Kita seperti belalang di dalam pandangan mereka. So these people start to murmur again Moses and God.
maka mulailah mereka ini bersungut-sungut terhadap Musa dan terhadap Tuhan. That was provoked. The anger of God was raised. Hal itulah yang kemudian menyebabkan murka Tuhan itu naik. Destroy these people. Sehingga dia ingin membinasakan umatnya. If we read in the book of Numbers chapter 14, Kalau kita membaca Bilangan 14, Saudara, verse 20 to 23, 20 sampai 23, yeah, you can see Shall I? God is telling the whole earth is filled with my glory. Numbers 14. Yeah, Numbers 14, chapter 14, verse 20 to 23. Is it different? Oke, Maybe ya, down ya. or upward? 22, Saudara. No. 22. Yeah. Semua orang yang You telah can read, melihat yeah. kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Seem to destroy these people because of their unbelief and wrong confession. Jadi Tuhan itu ingin membinasakan mereka oleh karena perkataan yang keliru ya. But look at there, if you read the verse 28 to 35, Moses was stand there and intercede for these people to be protected. Tapi kalau kita mempelajari ayat 28 dan seterusnya, kita melihat bahwa bagaimana Musa itu berdoa syafaat agar supaya bangsa ini tidak dimusnahkan. Well, there is one man of God who really can commit his life, even he doesn't matter, even the God want to destroy him. He said, Lord, if you want, you can kill me, destroy me, but protect these people, have mercy upon them. Wow, this is the Ya, di leader. sini kita bisa Good melihat, leader. Saudara, orang hamba Tuhan yang bersedia menyerahkan nyawanya ya demi bangsanya, dan dia berkata, biar aku saja yang dimusnahkan, tetapi engkau lindungi bangsamu ini. But God says, Moses, move away, even though I made a covenant with Abraham, but I can make another covenant, a new covenant with you. Let me destroy these people, because these people 10 times they test me. Tuhan berkata, menyingkirlah Musa, biarkan aku membinasakan bangsa ini, sekalipun aku nih sudah mengadakan sumpah dengan Abraham, aku bisa mengadakan perjanjian dengan dirimu dan keturunanmu, karena bangsa ini sudah 10 kali menyakiti perasaanku. Actually, for these people of Israel, it is about only 7 days or 11 days. If they really move very fast, they can reach to the land of Canaan. Yeah. Ya, sebetulnya Saudara kalau bisa jalan cepat ya, mungkin hanya sekitar 7 atau In this generation, above 20 years going to enter in the land of Canaan. Wow.
Jadi tidak ada salah satu dari bangsa Israel di atas usia 20 tahun yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, except Joshua and Caleb. kecuali Yosua dan Kaleb. And below the age of 20, the people, all the children below age of 20, they can enter into the land of Canaan. Hanya mereka yang berusia 20 tahun ke bawah itu yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Remember, my dear children, look at this. Coba ingat saudara-saudara, From that day onwards, they start to see the destruction of their parents, their mothers, their beloved wives, the above 20 years, all they dying. 40 years, 6 million people, I think, almost, I don't know, they are dying. jadi saudara bisa dibayangkan ya, mulai hari itu bangsa Israel yang 20 tahun ke bawah itu, mereka mulai menyaksikan bagaimana orang tua mereka, orang-orang yang lebih tua dari mereka itu mati selama 40 tahun itu. That's how when they come to about 40 years, that means they're 40 years in the wilderness. So about 38 years or 39 years, the people are already give up. They're weary because they saw only their people dying. They're crying. Jadi saudara, mereka tuh sudah mungkin pada tahun ke-38 atau 39, mereka tuh sudah rasanya lelah ya, karena mereka melihat kematian-kematian yang terjadi. The whole world are going through this kind of a pain, a kind of a lost mourning Saudara, in this situation. seluruh dunia akan melalui perkabungan yang seperti ini, yaitu kehilangan orang-orang yang disayangi. And we should find out, are we going to do the same thing like what the people of Israel did in our life? Dan kita harus Did to God. periksa diri, saudara. Apakah kita akan melakukan juga hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel? We need to think, and we need to we need to find out where we broken the relationship, or we broken the covenant, or we hurt God. Saudara, kita harus mempelajari ya, memeriksa di mana, di bagian apa kita itu menyakitkan perasaan Tuhan. Yeah, because sometimes we do not know in which way we really hurt God. Sebab seringkali saudara, kita tidak secara jelas tahu di bagian yang bagaimana kita ini menyakiti Tuhan. Because we're going to enter into the new year 2021. Karena kita akan memasuki tahun baru, tahun 2021. But we start in a good way, in kita a memulai this year. Kita mengawali tahun ini ya dengan baik. Yeah, but how we finish? Tapi bagaimana akhirnya? Di akhirnya. A lot of question we need to ask, and we need to answer for that question to God. Saudara, ada banyak hal yang harus kita tanyakan dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. And if we see in the book of Psalms chapter 78. Saudara, kalau kita lihat Mazmur ya, Mazmur 78. Morning of Asaph is they call Psalms of Asaph. Ya, nyanyian pengajaran Asaf, saudara. And also we can read there, it's a God's kindness to the rebellious Israel. Mungkin di versi Inggris tertulis adalah kebaikan Tuhan terhadap bangsa Israel yang memberontak. But at the same time, if you read the whole chapter, you will see God is mentioning, Asaph is mentioning what are these people did
against God. How they Kalau kita mempelajari Ya. seluruh Mazmur pasal ini, Asaf itu memberitahu di mana orang bangsa Israel itu melukai perasaan Tuhan. Yeah, maybe we can read, maybe we can see some of the things here. Ya, kita bisa mempelajari beberapa hal ya di sini. Yeah, maybe we read from verse 20, Psalm 78, verse verse 20. Start from verse 27. Yeah. Ya. Now you Ayat can read, please. 27. Yeah. Jadi Mazmur 78 ayat 27. Ya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Yeah, continue. 28. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Yeah, continue. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Yeah, verse 30. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. So when they are in the wilderness, jadi pada waktu mereka ada di padang gurun, yeah, they think about the things which is in the past, which God. Mereka itu memikirkan hal-hal yang sudah ada di masa lalu mereka. Yeah, they think about and they have lust over those things which are God removed from them. Dan mereka itu sangat merindukan hal-hal yang Tuhan sudah singkirkan dari mereka. And God gave them what they lust, what they want. Dan kemudian Tuhan itu memberikan apa yang mereka yang merupakan hawa nafsu keinginan mereka. Before they finish eat the things all, if you read in the book of verse 31, the wrath of God came against them. Saudara, kalau kita mempelajari ayat 31, kita melihat bahwa kemurkaan Tuhan itu turun atas mereka. Yeah. So these people, they really they think, and their mind, their heart, they speak about in what they left, what God threw away from them. They wanted to keep. Jadi di hati mereka, dalam pikiran mereka, mereka selalu mengingat-ingat apa yang sebetulnya sudah dibuang Tuhan dari diri mereka. Yeah. And verse 36, yeah, please read, please, verse 36. Ayat 36. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Now look at that. These people, they tell lies against God. Jadi saudara, bangsa ini memberitakan kebohongan tentang dia. That was really hurt God. Dan itu kan benar-benar melukai perasaan Tuhan. Yeah, see, so many things they did in the wilderness hurt God. Jadi saudara, begitu banyak hal yang mereka lakukan di padang gurun yang melukai perasaan Tuhan. Can you read please verse 37 ya? Ayat 37. Yeah. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia kepada perjanjiannya. Yeah, their heart was not faithful to God, and they were not faithful, nor were they faithful in his covenant. Even they are not faithful in the covenant which they make to God. Nah, ayat 37, hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. What kind of a covenant you and I have made with God this year in the beginning? Saudara, perjanjian apakah yang sudah kita buat
dengan Tuhan di awal tahun 2020 How ini? many of you commit your life, commit your time, commit yourself to the ministry that your church, your pastor, your leader have entrusted to you? How many of you have made a covenant, Lord? I will achieve, I will fulfill all these things in this year. I'm swear. Berapa di antara Anda, saudara, yang sudah mengadakan perjanjian di awal tahun bahwa akan melayani Tuhan, akan mengadakan pelayanan di gereja, pokoknya menjanjikan satu komit terhadap sesuatu kepada Tuhan Did untuk our tahun heart, 2020. did your heart was steadfast in God, for God? Apakah hati kita ini sudah teguh tetap di dalam Tuhan? Let us read the verse 38. Look at the Kita 38. baca ayat 38. Hmm. Tetapi ia bersifat penyayang yang mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. You see, even though these people did so many things like this, but God was so much turn away his anger from them. You can see that. Jadi saudara, kita bisa lihat ya, sekalipun mereka berlaku seperti itu terhadap Tuhan, tetapi Tuhan tetap tidak menurunkan keseluruhan murkanya. How often they provoked him in the wilderness and grieved him in the desert. Berapa kali mereka sudah menyebabkan murkanya menyala dan melukai perasaan dia pada saat di padang gurun. Verse 41 says, yes, again and again they tempted God and limited the Holy One. Ayat 41 berkata, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. They look at the scripture, they limited God. They limited the Holy One of Israel. What verse is it? In English, it says like this, you know. Yes, again and again, they tempted God and limited the Holy One of Israel. Different better. Jadi versi Inggris mengatakan berulang kali mereka mencobai Allah dan membatasi kekuasaannya. This is a King James version, limited. That means when we are never give what supposed to give to God first time for God early in the morning. We must read the word of God, but we never read the word of God. We must give. Jadi saudara, misalnya hal-hal yang pertama harus kita berikan kepada Tuhan. Pagi-pagi kita bangun, kita harus baca dulu firman Tuhan. But we doesn't want to do that. Tapi kita tidak mau mengerjakannya. So how many of can say really boldly, we can say, oh no, pastor, throughout this whole year, I give the first priority in my life for God, for Jesus. Berapa di antara kita secara berani bisa mengatakan, oh pastor, sepanjang tahun ini aku memberikan prioritas utama daripada waktuku kepada Tuhan. That is really is grieving the heart of God. God is nah, ini hal-hal seperti inilah yang betul-betul melukai perasaan Tuhan. Yeah, Asap is telling they limited God. Asap mengatakan bahwa mereka membatasi Tuhan. We have limited God in our life in many areas. Maybe in kita this sudah year. Membatasi kuasa Tuhan di banyak bidang di dalam hidup kita. Maybe that also it is really hurting God. Dan ini pun sangat melukai perasaan Tuhan.
But we need to repent for that before we enter into the year of 2021. Dan biarlah kita itu bertobat dari hal tersebut sebelum kita memasuki tahun 2021. So these people, if we go back, you can read Psalms 78, how much these people really hurt God, how much the heart of God was Jadi in saudara, pain. kalau kita pelajari Pak Mas, kita benar-benar Yes. bisa melihat seberapa bangsa Israel ini betul-betul melukai perasaan Tuhan. My dear brethren in Indonesia, Saudara-saudara Surabaya, yang kekasih dalam Kristus, it's a very important time for us. ini adalah waktu yang sangat penting sekali bagi kita. Let us remind what we have failed in this year, or what in which way we have hurt God before Saudara, biarlah we kita go to mau mengingat-ingat 2021. saudara ya. Maybe Apa yang memenuhi dan di bagian apakah kita ini melukai perasaan Tuhan. maybe some of us we can ask God, we can think in which way we have hurt God and what are the wrong things we have done throughout this whole year. Saudara, mungkin kita bisa berpikir saudara, apa saja yang kita ini kelirunya di bagian apa, dan bagaimanakah kita sudah melukai perasaan Tuhan. Don't worry, the Lord says, do not worry. Jangan khawatir, kata Tuhan. Yeah. Come back to me. Kembalilah kepadaku. Want to, if you expecting something from God, even in this moment. Kita ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Yeah. Many of you really, there are so many questions in you why this thing happened. Di dalam banyak pikiran Anda sering bertanya, kenapa begitu banyak hal ini terjadi atasku? We don't need to ask question God. Kita tidak perlu bertanya kepada Tuhan, saudara. Instead we ask question to God. Continue. Instead we asking question to God, we think where we miss. What are the things we do wrong? Daripada kita bertanya kepada Tuhan, lebih baik kita memeriksa diri sendiri di bagian mana kita ini keliru. Repent for that and clear the thing, ask forgiveness from God and make a new covenant for the coming year. Prepare ourselves. Untuk hal tersebut, saudara, kita bertobat, kita beresin, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita mengambil satu komitmen yang baru. We should not do the same thing what other people of Israel did against God in the wilderness. Jangan kita meniru apa yang dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan pada waktu mereka di padang gurun. Because God has something new in 2021 for you. Sebab Tuhan mempersiapkan sesuatu yang baru di tahun 2021 bagi Anda. He will never forget you and your church and your land. Dia tidak akan pernah melupakan Anda, gereja Anda, maupun tanah Anda. Moses was stand in the gap and intercede for the people of Israel
to God. Musa itu berdiri sebagai seorang pendoa syafaat bagi bangsa Israel. There is one person for us, even until the second coming of Ad- Jesus Christ. He is Ada continuously satu pribadi intercede for bagi you. kita, saudara. Sampai pada kedatangan He is Yesus Kristus yang kedua kali, that is Jesus Christ. yang terus bersyafaat bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Last week, we celebrate the birth of Jesus Christ. Minggu lalu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Came to save you, not only that, and to make you and me to sit beside the Father and intercede for you. Dia datang untuk datang bukan hanya menyelamatkan Anda, tetapi supaya Anda bisa duduk di sebelah bersama Therefore, my dengannya dear di sebelah brothers Bapa. and sisters, Saudara-saudari, let us dedicate our life to God. biarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Let us turn our way from our wicked way, from the false way to God in this new year. Biarlah kita membalikkan diri dari kejahatan kita pada tahun ini untuk kembali lagi kepada Tuhan. Because God want to do a new things in your life. Sebab Tuhan ingin melakukan sesuatu hal yang baru di dalam hidup Anda. Don't always focus in the past, what happened, a bad thing or evil things. Don't always focus in there. Jangan selalu berfokus pada hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Let us prepare ourselves for the new thing. It is about Biarlah, God need to drop in the church of biarlah kita rapture. mempersiapkan diri kita untuk hal baru yang akan diberikan Tuhan bagi gerejanya. How many of you are ready? Prepare yourself to receive the new mantle, a new anointing, a new fresh revelation, a grace, a favor from God for this 2021. Berapa di antara Anda yang sudah siap untuk menerima jubah yang baru, pengurapan yang baru, kasih karunia yang baru untuk memasuki tahun 21? You lost your job, God going to return a better job for you. Anda kehilangan pekerjaan, Tuhan akan menggantinya dengan pekerjaan yang lebih baik. You lost a broken relationship, God will restore your broken relationship in this year, coming year. Anda mengalami hubungan yang retak, maka Tuhan akan memulihkan hubungan Anda pada tahun depan ini. You lost your property, really struggling, God going to restore it in this coming year. Sorry, your voice, Pastor. Yeah, God going to, if you lost your property, if you lost your finance, God going to restore it in coming this year. Apabila Anda rugi, saudara, kehilangan properti, maka Tuhan akan memulihkannya pada tahun depan. Let's close our eyes and look upon to God. Mari kita tutup mata dan kita pandang Tuhan. Father, I commit your children in your hand. Bapa, aku serahkan anak-anakmu ke dalam As tanganmu. we meditate the life of the people, the life of people of Israel in the wilderness, you taught Kami hari ini mempelajari kehidupan bangsa Israel pada mereka di padang gurun. you remind us many things to us this night. Malam ini Engkau mengingatkan kami kepada banyak hal. We repent for the things which we have failed to accomplish in our covenant to you, O God.
Kami bertobat daripada hal-hal yang tidak bisa kami capai di dalam komitmen kami kepadamu, Bapa. Father, we want to turn away from all our wicked ways to you, Father, in Jesus' name. Bapa, kami ingin berbalik dari semua jalan-jalan kami yang jahat kepadamu, Bapa. We want to give the first priority. We doesn't want to limit you, but we want to give the first priority in our life for you in coming years. Kami ingin memberikan prioritas utama kepadamu. Kami tidak ingin membatasi Engkau, Tuhan. Father, we ask forgiveness if there are we coming against you, murmur you, or we live in the unbelief like the people who are the Israel who they unbelieve, they talk. Bapa, kami meminta ampun kepadamu apabila kami hidup di dalam ketidakpercayaan pada saat kami bersungut-sungut dan kami tidak percaya kepadamu. We ask forgiveness for all those things, Father God. Kami minta ampun untuk segalanya, Tuhan. Father, we need you for the year 2021. Bapa, kami memerlukan Engkau untuk tahun 2021. Help us and guide us in the righteous path. Tolonglah dan tuntun kami di jalan yang benar. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Help us to achieve every good thing, all the good plans that you have for us in this year. Tolong agar supaya kami bisa meraih segala hal yang baik yang Engkau sudah persiapkan pada kami di tahun depan. Father, I take the authority, I release the divine touch of the Holy Spirit, the divine comfort upon every children here. Bapak, kami ambil otoritas dan aku lepaskan semua penghiburan ilahi di atas anak-anakmu pada saat ini. Comfort your children right now. Hiburkanlah anak-anakmu pada saat ini, Tuhan. Strengthen their faith right now in Jesus' name. Engkau kuatkan iman mereka sekarang ini di dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. In Jesus' mighty name, I Di pray. dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. And everyone say amen. Dan setiap kita berkata, amin. Amen. I will continue to pray for you after the meeting. Ya, setelah selesai nanti saya akan mendoakan Anda. Okay, thank you, Pastor. Yes. Welcome. Terima kasih. Welcome. Yeah. Silahkan pengumuman. Shalom. Saya bacakan pengumuman sepekan di GAP Rehoboth. Ibadah hari Minggu tanggal 3 Januari dimulai pukul 12. Dibawakan oleh Pendeta Syoklin. Untuk doa malam tanggal 6 Januari hari Rabu pukul 7:30 dibawakan oleh Pendeta Bambang Yudo. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Engkau milik kami ya Tuhan, dan kami milik-Mu ya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada
Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Ya, kita sampai di akhir ibadah. Kami mengucap syukur ya Bapa. Mari kita satukan hati kita. Kita tadi sudah mendengarkan firman dan kita menyongsong tahun yang baru dengan satu harapan baru. Harapan yang selalu kita gantungkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, firman sudah dibagikan dan kita sudah sampai di akhir tahun. Tinggal 1 hari saja. Biasanya kalau di TV-TV itu ada kaleidoskop yang memuat kejadian-kejadian sepanjang tahun. Kita ambil waktu sejenak. Kita datang kepada Tuhan. Coba kita mundur ke belakang. Kita sudah sampai di akhir tahun. Kita mundur ke awal tahun-tahun ini. Hal-hal apa yang baik untuk kita? Hal-hal apa yang membuat kita sedih? Dan hal apa lagi yang menjadi harapan kita yang masih belum tercapai? Yang pasti, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, yang pasti Tuhan menyertai kita dari awal tahun sampai tahun ini. Amini di dalam hati kami bahwa Tuhan sudah melindungi setiap kami. Ada hari ini karena satu kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita alami, mungkin dengan pandemi ini kita kehilangan pekerjaan, kita kekurangan pendapatan, banyak hal lain yang harus kita tempuh dengan susah payah. Tapi ingat satu hal dan bersyukur. Mengucap syukur bahwa kita masih ada di dalam lindungannya.
Hari ini Bapak Ibu yang hadir dalam keadaan baik, keadaan sehat, menghirup udara dengan nyaman, merasakan makanan dengan nyaman. Mengucaplah syukur untuk satu hal itu. Dan kita song-song tahun 2021 dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan, yaitu tetap fokus dan tertuju kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah yang senantiasa menuntun kita, yang senantiasa memelihara dari hari ke hari, dan yang selalu memberikan kasih karunia-Nya, dan juga segala hal baik Tuhan selalu berikan kepada anak-anak-Nya. Mari kita masuki tahun 2021 dengan satu harapan yang besar. Satu harapan bahwa masih ada Tuhan Yesus yang melindungi setiap kita. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan mengucap syukur untuk segalanya yang sudah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bersyukur juga kami sudah menerima firman lewat hamba-Mu yang terkasih Bapak Johnson dari Malaysia. Kami berdoa untuk Pak Johnson, Tuhan memberkati keluarganya lebih lagi. Dan juga Tuhan memberikan harapan-harapan baru kepada menjelang tahun 2021 dan di tahun mendatang ini tahun 2021 Tuhan buat lebih berhasil lagi kehidupan dari keluarga Pastor Johnson. Sepanjang tahun dalam keadaan sehat, rumah tangga yang bahagia, pelayanannya yang lebih diperlancar lagi, dan kesehatan sekeluarga lebih dijamin lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Johnson di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan juga berdoa untuk jemaat Rehoboth yang pada malam hari ini belum hadir di kebaktian doa malam ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sudah mereka alami, Tuhan senantiasa siap selalu ada bersama. Demikianlah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sampai di akhir ibadah kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada-Mu. Engkau Allah yang memberi hidup kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang memberikan setiap jalan dan tuntunan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami dan segalanya kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam penguasaan-Mu dan di dalam rencana-Mu. Rencana-Mu untuk setiap kami selalu baik. Juga pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah ini tidak dengan Allah Bapa di surga melimpahkan segala berkat yang baik kepada setiap tangan yang terangkat. Terima kasih Bapa, aku sudah menerima berkat-Mu. Kita semua satu persatu sudah menerima berkat-Mu yang luar biasa. Apapun yang kami perlukan, Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi keperluan setiap kami. Pemeliharaan, perlindungan, kesehatan. Tidak hanya kami Tuhan, tapi besar hidup kami dijamin oleh Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan menyalahkan segala persoalan dalam hidup kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kita menapak tahun yang baru penuh dengan harapan baru semuanya yang kami dasarkan dari satu kuasa nama, harapan baru dari Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat yang hadir
sudah terima semua berkat yang baik dari Bapa di surga. Mari sama-sama ucapkan haleluya. Amin.